Halo, selamat datang di video edukasi mengenai membangun kemampuan pengelolaan mandiri penyakit DM. Di video ini, saya akan membahas bagaimana kita dapat mengelola diabetes secara mandiri dengan baik. Pengelolaan mandiri pada diabetes adalah kemampuan untuk mengelola kondisi diabetes secara mandiri. Kegiatan ini mencakup kontrol gula darah, diet yang sehat, aktivitas fisik, kepatuhan dalam pengobatan, dan kerjasama dengan tenaga kesehatan, baik itu apoteker, perawat, dan dokter. Kontrol mandiri pada penyakit diabetes mellitus sangat penting karena pertama dapat meningkatkan kualitas hidup. Pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, aktif, dan minim pembatasan sehari-hari sehingga dapat menikmati kehidupan dengan lebih baik. Kedua, mengurangi risiko komplikasi. Meminimalkan risiko seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, saraf, dan penglihatan. Ketiga, membantu pengendalian gula darah. Pemantauan rutin, pola makan teratur, dan olahraga menjaga gula darah tetap stabil. Keempat, meningkatkan kepatuhan pengobatan. Pasien lebih memahami pentingnya pengobatan dan menjalankannya dengan benar. Kelima, mengembangkan pemahaman lebih baik tentang diabetes. Edukasi membantu pasien memahami efek diabetes pada tubuh dan cara mengendalikannya. Keenam, mengurangi biaya kesehatan. Manajemen yang baik mencegah komplikasi yang memerlukan perawatan mahal. Ketujuh, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian. Pasien merasa mampu mengelola diabetes tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Kedelapan, meningkatkan kesejahteraan emosional. Pasien merasa lebih positif dan kurang stres karena memiliki kontrol atas diri mereka. Komponen penting agar mampu melakukan pengelolaan diri dengan baik, pertama, memahami terkait penyakit DM. Bisa cek di video 1 ya. Kedua, mengetahui obat-obat yang digunakan untuk pengobatan DM. Bisa cek di video 2. Ketiga, monitoring kadar gula darah mandiri. Keempat, mengatur pola makan. Kelima, melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Keenam, mengidentifikasi stres dan dukungan sosial. Ketujuh, memahami perawatan kaki diabetes. Dan kedelapan, memahami sistem pelayanan kesehatan dan sumber daya. Monitoring kadar gula darah. Pemantauan kadar gula darah mandiri adalah pengukuran yang dilakukan sendiri oleh pasien atau dengan bantuan keluarga secara berkala menggunakan glukometer. Pemantauan ini mendukung pencapaian target gula darah, menurunkan risiko komplikasi, dan menghemat biaya kesehatan jangka panjang. Mengukur kadar gula darah secara mandiri dapat memberikan informasi mengenai variasi kadar gula darah harian. Di antaranya, kadar gula darah sebelum makan, 1 atau 2 jam setelah makan, atau sewaktu. Pengukuran gula darah secara mandiri memberikan manfaat seperti menjaga keselamatan pasien dari kondisi hipoglikemia atau kadar gula darah yang sangat rendah yang diakibatkan penggunaan insulin dan obat oral, terutama jika pasien melakukan aktivitas yang berisiko tinggi seperti operator mesin berat dan pengemudi kendaraan. Kita juga dapat mengidentifikasi episode kadar gula darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi pada saat puasa dan saat kondisi khusus seperti saat hamil atau sakit akut. Hasil pemeriksaan rutin dapat dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan sebagai pertimbangan lanjut dalam penggunaan obat dan pengaturan pola makan. Pemantauan mandiri kadar gula darah dapat dilakukan oleh penyandang DM tipe 1 dan tipe 2, terutama dengan kondisi seperti menggunakan insulin, menggunakan obat penurun kadar gula darah, atau terkendali tanpa obat, hanya pengaturan pola makan dan rutin melakukan aktivitas fisik, dan kondisi khusus seperti hamil, sakit yang berat, puasa, bekerja dengan risiko seperti pengemudi, operator mesin berat, dan pemadam kebakaran. Konsultasikan frekuensi cek gula darah mandiri dengan tenaga kesehatan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit untuk membantu pengelolaan diabetes Anda. Apa saja langkah yang dilakukan dalam melakukan pemantauan kadar gula darah mandiri? Pertama,
pahami dulu manfaat dan tujuan dari pemantauan gula darah mandiri. Kedua, ketahui dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan terkait target kadar gula darah yang ingin dicapai oleh Anda. Umumnya sebagai berikut. Parameter kadar gula darah sebelum makan, targetnya 80-130 mg per desiliter. Dan kadar gula darah 1-2 jam setelah makan, targetnya kurang dari 180 mg per desiliter. Ketiga, pilihlah alat glukometer yang berkualitas, serta pastikan jumlah strip sesuai kebutuhan. Keempat, ikuti petunjuk petugas kesehatan mengenai waktu dan frekuensi pemantauan kadar gula darah mandiri. Kelima, catatlah hasil kadar gula darah sesuai dengan format yang disepakati dalam bentuk buku atau digital. Terakhir, menunjukkan serta mendiskusikan hasilnya saat kontrol.